baik saat ku masuk ke hadirat-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini Tuhan. Kami boleh melihat Engkau baik di dalam hidup kami. Bapa, saat ini berbicara atas kami lewat firman-Mu. Karena kami sudah siap. Berbicaralah di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kekuatan dalam kelemahan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-18, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 3-4 dan Markus pasal 1 ayat 23-45. Ayat emasnya hari ini yang terambil dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebagai manusia, kita secara alami menyukai kekuatan, keberhasilan, dan kenyamanan. Kita merasa aman ketika hidup kita berjalan lancar, ketika tubuh kita sehat, keuangan stabil, pelayanan berkembang, dan rencana kita terlaksana dengan baik. Dalam kondisi seperti itu, tanpa disadari kita mulai terlalu nyaman dan perlahan mengandalkan diri sendiri. Kita merasa mampu, merasa cukup kuat, dan bahkan merasa tidak terlalu membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari. Namun justru disitulah bahaya rohani. Kenyamanan seringkali membuat kita lupa bahwa hidup kita sepenuhnya bergantung pada kasih karunia Allah. Karena itulah dalam kasih-Nya yang besar, Allah kadang mengizinkan kelemahan, penderitaan, dan keterbatasan hadir dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membangunkan kita. Rasul Paulus adalah contoh nyata dari kebenaran ini. Dalam suratnya pada jemaat Korintus, Paulus tidak menyembunyikan kelemahannya. Ia dengan jujur berbicara tentang tekanan, penderitaan, dan pergumulan yang ia alami.
Namun di tengah semua itu, Paulus menemukan sebuah rahasia rohani yang dalam. Kuasa Allah justru dinyatakan secara sempurna melalui kelemahan manusia. Dalam 2 Korintus 4 ayat 7, Paulus berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Paulus menggambarkan dirinya dan kita semua sebagai bejana tanah liat yang rapuh, mudah retak, dan tidak istimewa secara lahiriah. Namun di dalam bejana yang rapuh itu, Allah menaruh harta yang sangat berharga, yaitu Injil dan kuasanya sendiri. Gambaran ini mengajarkan kita satu kebenaran penting. Allah sengaja memilih wadah yang lemah supaya kemuliaannya terlihat jelas. Jika bejana itu terlalu kuat dan megah, orang mungkin akan memuji bejananya. Tetapi karena bejana itu mudah rapuh, jelaslah bahwa kekuatan sejati berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7-9, Paulus berbicara tentang duri dalam daging yang diberikan kepadanya. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci apa duri itu, namun yang jelas, duri tersebut menyakitkan dan melemahkan. Paulus bahkan memohon kepada Tuhan 3 kali agar duri itu diambil darinya. Namun Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus seperti yang ia harapkan. Tuhan tidak menghilangkan rasa sakit itu. Sebaliknya, Tuhan memberikan jawaban yang mengubah cara pandang Paulus. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Allah tidak selalu mengubah keadaan kita, tetapi Dia selalu rindu mengubah perspektif kita. Paulus belajar bahwa duri itu bukan tanda penolakan Allah, melainkan tanda kasih karunia-Nya. Duri itu menjaga Paulus tetap rendah hati, tetap bergantung kepada Tuhan, dan tidak meninggikan diri karena pengalaman rohaninya yang luar biasa. Seringkali ketika hidup terlalu mudah, kita tertidur secara rohani, kita berhenti berjaga-jaga, berhenti berdoa dengan sungguh, dan berhenti berharap penuh kepada Tuhan. Maka Allah dengan murah hati mengizinkan duri hadir untuk membangunkan kita kembali kepada ketergantungan yang sejati. Paulus menutup perenungannya dalam 2 Korintus 4 ayat 16-18 dengan sebuah pengharapan yang kuat. Ia berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar. Paulus tidak menyangkal rasa sakit, tetapi ia menempatkan penderitaan dalam perspektif kekekalan. Ketika kita hanya memandang hidup dari sudut pandang dunia, kelemahan terasa sia-sia dan menyakitkan. Namun ketika kita memandang dengan iman, kita melihat bahwa Allah sedang bekerja melalui kelemahan itu untuk membentuk karakter, iman, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Refleksi kita pada hari ini, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan diri, melainkan pada kasih karunia Allah. Ketika kita lemah, ketika kita tidak mampu lagi untuk mengandalkan diri sendiri, disitulah ruang bagi kuasa Kristus untuk bekerja secara nyata dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena kasih karunia-Mu selalu cukup bagi kami ya Bapa. Ajari kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan bersandar sepenuhnya kepadamu. Di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, nyatakanlah kuasa-Mu dan ubahkan cara pandang kami. Biarlah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu, baik dalam kekuatan maupun dalam kelemahan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.